apa. Pokoknya milih menurut gua. Milih antara Yuzong. Tapi entah kenapa ya. Apa? Apa tuh? Yuzong oh, enggak, ternyata. Yuzong. Yuzong bakal diamankan Iya oleh tadi Riva. aku mikir kayak Yuzong atau Khalid tuh hero-hero diving lah ya. Iya. Hero yang loncat ke belakang. Itu enak banget lawan 3 hero EVOS Legends. Kenapa? Karena mereka squishy banget. Iya betul banget. By the way, mereka Cloud, Selena, dan Jauhead. Jauhead itu emang mungkin agak sustain nanti di late game. Tapi untuk di early game-nya kan dia tetap squishy. Tetap ya. Apalagi kan HP-nya juga diminimalisir. Walaupun grow HP-nya yang ditingkatkan. Benar, tetap dia adalah seorang fighter yang bukan emang pure tank juga. Makanya ya pastilah. Dibilang squishy ya squishy, dibilang agak tebel ya ada lah Iya modalnya bener, dikit. makanya kan Jauhead sering bilang where is my mommy and daddy. Cowoknya jadi tank fix. Uranus akan digunakan oleh Anti-Match dan gold lanernya kali ini dari Clover. Kita bakal lihat akankah Marksman Satu match lagi kah? ataukah Kayaknya lihat. Uranus-nya malah buat Clover nggak sih? Lunox. Enggak. Uranus itu hero-nya Clover banget soalnya. Baxia Oh, iya. ya ternyata. Baxia Iya fix Baxia Iya. Anti-Match. Karena sepenglihatanku ketika sebelum di EVOS Legends, tentunya kan Clover sendiri berada di EVOS Icon atau EVO. Iya. Dan dia sangat favorit banget tuh kayaknya menggunakan Uranus. Uranus ya. Beda halnya di sini. Oke, ini Ripo, Cornet KW. Cornet KW. Cornet KW yang berhasil menjadi pro player. Apaan tuh? Tas. Nah, bukan pro player gagal ya kali ini. Yoi, kali ini yang beneran. Tapi satu lagi, Be. Sideline-nya. Khalid kah? Tamus kah? Nggak mungkin, coy. Mage. Atau Vigo. Mage lagi? Mage sih kayaknya. Lunox. Kalau Lunox untuk ngerontokin 2 hero kayak Baxia Uranus oke sih. Iya, Lunox Lunox kah? sih udah paling enak. Lunox Chang'e mungkin bisa juga. Chang'e Chang- ternyata. Chang'e Rainbow. Chang'e Rainbow Chang'e berarti. Rainbow. Chang'e Rainbow, Ripo Yuzong, tanknya fix untuk Dreams Dreams Cho. dengan Cho. Iya. Seperti yang sudah kudugong bersama dengan Pak Pulung. Dan ini adalah kedua belah pihak dari EVOS dan juga Bigetron sudah mengepick. Prediksinya, Profesor, dari draft pick yang sudah ada. Gila ini agak sulit banget ya untuk loncat ke belakang. Kalau aku lebih suka draftnya EVOS Legends malah. Aku Pak Pulung. EVOS. Draftnya. Aku EVOS juga. Draftnya. Wah. Aku EVOS juga. Dari draft ya. Draft, ya Kita draft. tiga-tiganya draft, tapi tadi kita tiga-tiganya juga salah. Benar. Genflix kita salah. Mm-mm. Onyx juga salah kan? Benar. Salah sekalian kita. Salah sekalian. Salah. Oke. Tiga-tiganya sudah Kita jadi kayak murid yang bingung gitu ya. Karena nomor by- 10 apaan? C semua. Karena by draft. Langsung By saja draft, tanpa benar. berlama-lama kita langsung lihat kenyataan dan faktanya di dalam game EVOS Legends versus Bigetron Alpha. Nah, ini dia Land of Down. Dreams ada di bagian tengah dan benar aja menjadi seorang tank. Yes, benar banget, benar bukan sembarang benar. Dream sudah berada di garis depan. Ripo akan menggunakan Yuzong dengan skin bionik ya. Berarti akan ada bahan taman benda tumpul untuk kali ini Profesor dan juga Pak Pulung. Taman benda tumpul. KYY udah ngebuka aja satu buah visi di depan sana. Dan Wan memilih untuk melakukan arah purple buff terlebih dahulu. Ripo dengan pasifnya tapi Clover ternyata Profesor Baxia. salah. Iya. Ternyata. Clover menggunakan Baxia, belum lagi dengan adanya auto NOD yang dia milikin pasti akan terpotong, tapi orange buffnya Dreams. dicoba untuk Dreams, akankah dia berhasil? Sementara untuk Darkness masih berhasil untuk mundur. Hampir saja first blood didapatkan oleh seorang Dreams. KYY berada di garis depan mencoba untuk memberikan damage dari para pemain tim EVOS Legends. Dan nama dari Pontini berhasil mendapatkan farming terlebih dahulu. Ripo sedikit kewalahan dengan adanya NOD gratis atau Deadly Blade gratis yang dimiliki oleh seorang Clover di arah bottom lane. Dia nggak bisa terlalu perkasa. Memainin pasifnya juga masih berasa ketahan banget Pak Pulung. Iya, sementara Rexy di bagian tengah pun hampir aja di dash oleh seorang Martile yang tepat berada di depannya. Bisa Arrow masih bisa dielakin, dikejar dengan ejector, tapi Dreams-nya, wih, ngasih shock terapi dong. Bahkan Dreams-nya dikira Shenbu untuk ke depan tapi dia ke arah belakang. Dipaksa udah ada satu soul bloom di sana karena dia tahu KYY-nya. Itu entah Darkness- kenapa Dreams dengan screening dan apa ya mirroring kayak gitu dia meminimalisir one biar nggak ke bawah. Benar. Karena dia tahu Riponya kalah. Sama satu lagi, ini dia tahu banget dari Dreams udah gak ada flicker dari seorang Jauhead. Jadi dia untuk head to head segala macam dia pun berani. Benar. Dia nggak peduli apapun yang terjadi dan Rainbow di arah top lane pun masih coba untuk memberikan Wah. damage terhadap seorang anti-image. Belum bisa dibilang menang, belum bisa dibilang kalah. Dan mandiri Turtle Camp tadi kita sudah lihat udah bakal coba dicolek oleh para pemain dari tim EVOS Pak Pulung. Iya, benar sekali di area Turtle pun udah ada Black Dragon Bomb, langsung aja nabrak ke arah jauh headnya, pasifnya saat lagi akan langsung muncul Dragon Tail langsung dikeluarkan begitu aja. First Blood berhasil
berhasil didapatkan dari jauh head. Karena Danosnya udah nggak punya, flicker lagi langsung ada dua yang Dragon ternyata belum ada, masih level 3 Clover menuju ke seorang Dreams. Bakal coba dipaksa, Brans bakal take over Turtle untuk kali ini diamankan oleh seorang Dreams. What a play from Dreams, dia benar-benar berada di garis depan. Iya, direlain aja sama EVOS ya. Walaupun tadi satu orangnya yaitu Jawhead udah terkena, semuanya sepertinya ya udah kita relain dulu yang ini. Nantinya untuk yang kedua kita akan setup jauh lebih baik lagi. Sementara untuk Clover hanya menyisakan 1 bar HP. Sebelumnya udah ada 1, 2, 3 orang yang udah set. Ini mau dipaksa, bakal coba lihat ada Cycling Coin dan lihat Wave Dragon belum dikeluarkan, bahkan hanya Jekundo saja bisa menumbalkan satu orang Clover di bottom lane. Dan Minwa dari top lane sana, anti-match mengganggu pergerakan dari seorang Brans dan Brans pun masih bisa bertahan 40 di jungle. Iya. Nah, namun di bagian atas sana Meteor Shower dikeluarkan, ada Uranus juga yang udah langsung nge-cutting dan juga ada Wave. Oh my god, what are you doing, Dream? Satu lele berhasil dimakan, Dream. Siapa yang cita-citanya makan lele? Aku kak, ya. 40 dan itemnya di menit yang ketiga, Profesor silakan. Aku terkejut malah Rainbow mau bikin resep ke arah NOD langsung. Iya. Capek Pak masalahnya Mau kayaknya. nggak mau kayaknya dia bakal coba di-burst dan dia sepertinya mencoba memaksimalkan team connection ya. Maksudnya dia bakal paksa dari Kaye dan juga Brans. Lihat damage terlalu sakit. Oh my god. Satu hit terakhir basic ketika seorang Brans menemukan seorang anti-match di menit yang ketiga. Sudah didapatkan NOD. Rainbow maling dari mana? Sedangkan di depan sana Darkness flicker udah dipakai lagi dan lagi. Hanya untuk mundur dari seorang Darkness dan Iwan anak mak dari Pontini memilih untuk farming terlebih dahulu, Profesor. Entah kenapa tadi menit yang ketiga kita tahu sendiri bahwa Mystery Shop atau Magic Match Emblem yang meminimalisir harga dari shop sendiri. Ini dimanfaatkan banget dengan 3 menit awal di gold lane. Tapi kali ini teamfight masih berlanjut tanpa adanya henti. Namun perbedaan gold sudah mulai kelihatan ke arah 2 Kenetwood. Walaupun gap dari killnya hanya 2. Perbedaannya adalah lihat gold ship turretnya. Ini rontok banget satu-satu. Satu lagi, anti-match ini nggak bisa berbuat banyak. Enggak. Anti-match nggak bisa berbuat banyak sama sekali. Iya udah Cepat NOD. amat 3 menit 30 detik kan Ode. Ini udah NOD satu lagi. Kayaknya GB juga. Dia ke atas-atas dan ini yang dibilang sama Profesor KB. Kenapa enggak roaming ke arah gold lane ya? The Mandiri Turtle Camp tadi udah mulai dicolek. Brans kayaknya bakal nge-take over Turtle kali ini tanpa ada kontes sama sekali. Malah ini kayaknya sisi yang salah sebenarnya untuk mengambil Turtle di posisi seperti itu. Di depan sana ada Rexy. Tuh yang terkasar Rexy. Apa yang terjadi? Flicker dari keluarga dan hantaman benar tumpul. Dari bottom lane. Ripo udah mulai semena-mena menuju ke arah Wan. Anak mak dari Pontini memilih untuk kabur terlebih dahulu, Pak Mulu. Iya, masih aja kabur untuk EVOS untuk yang sekarang. Tapi di bagian bawah kayaknya mereka harus merelakan satu outer turret karena udah nggak kondusif lagi. Ada pergerakan dari beberapa orang dari Bigoton apa yang langsung mengarah ke outer turret tersebut. Di bagian atas pun ternyata belum ada initiate yang dilakukan oleh EVOS Legend. Pasif banget permainan dari EVOS. Dan Molten Shocker telah dibuka. Kali ini membuka vision para pemain dari EVOS Legend. Ada anti-match di sana. Di arah Red Pump ini dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. Wan nama pun sepertinya nggak bakal bisa jemput. Anti-match harus pulang. Anti-match nggak pulang. Bakal bisa di take over. Dan hanya satu The Way of Dragon berhasil menyelamatkan satu buah Red Pump. No. Diambil oleh seorang KYY. Dibandingkan harus diambil oleh seorang Brans. Kali ini diambil oleh Wan. 1 poin. Termakan di arah mid, kita tidak melihat apa yang terjadi di sana, tapi Dreams bersama Kaye dan juga Ripo nggak berhasil mengamankan posisi dari seorang Brans. Apa yang terjadi tadi di area mid ya? Bransnya mendadak menghilang, Bung Gabe. Iya, aku juga kayak kaget gitu tiba-tiba, what? Brans tumbang, dan ini Hyper versus Hyper, Jungler versus Jungler. Ini yang bakal mengerikan kalau misalkan nanti Junglernya bakal mengadu damage, tapi lihat damage dari anti-match yang benar-benar kelaparan. Anti-match kelabakan di arah top lane, dan Rainbow bakal membantu pergerakan. Suaranya kalau Flores anti-match, gak bakal bisa barbar. Ditambah lagi di arah top lane, udah ada seorang Ripo di bottom lane, dapetin satu buah turret. Distraction-nya bagus dari seorang anti-match, dia tahu dia nggak kuat. Dia nggak barbar, tapi dia harus memancing keributan di arah top lane. Oke, di bagian tengah juga nih. Pertarungan antara kedua support system yang dimiliki oleh masing-masing tim pun belum berakhir. Hanya saja untuk one-one-nya ataupun one-one lagi udah ada Chang'e di bagian tengah yang berpindah dari top lane-nya. Sejak kapan one-one naik bulan? Iya, maaf Bapak. Dia river lane ya kan. Kalau one-one naik bulan, itu namanya Chang'e. Changwon jadi. Chang'e. Iya. Mandiri Turtle Camp kembali lagi. Tapi di posisi yang menit yang ke-6, kayaknya Wan lebih beruntung kali ini akan mendapatkan baju duet ke arah belakang. Kayaknya bakal coba ditumpakin, tapi ternyata Dreams Duel Dragon ke arah yang salah. Menyelamatkan seorang Wan di belakang sana bersama dengan Turtle yang diamankan oleh Wan. Anak mak dari Pontini. Ini kill Dexter. Wah.
Dan hampir aja, tapi di bagian tengah udah ada serangan yang langsung dilakukan begitu aja. Flicker tadi langsung ejector ke bagian belakang, tapi untuk Baxiannya masih ingin lebih ditabrak langsung kan adanya Yudong langsung landing tepat di depan mereka. Revitalize dibuka, dimandiin Meteor Shower, pedih banget, tapi ternyata untuk Clover masih ngenebein sejauh ini. Oke, Joker hujan api, malah babak hujan api hampir saja menumbangkan Clover. Untung masih ada roda-roda gerigi, Flicker telah dikeluarkan. Wan udah gak bisa blessing duet, tapi lihat masih coba dipasang oleh seorang Ripo. Masih pengen nyala, dan Ripo gak bisa berbuat banyak. Wan berhasil menumbangkan seorang Ripo bersama dengan seorang Zapdos di arah mid lane, tapi harus ditukar dengan adanya turret di arah tier satunya. Iya, belum lagi Ripo tadi udah mengaktifkan juga pengen spell yang dia gunakan, tapi ternyata itu pun nggak sanggup untuk menahan fight-nya damage yang dikeluarkan oleh Wan. Belum lagi stack yang udah dia milikin, Blazing dia langsung dikeluarkan begitu aja. Rainbow mau kemana kamu, nah sedikit lagi SP yang dia milikin. Hilang sudah untuk Rainbow, tapi untuk Clover harus mundur lagi. Rainbow langsung disambit piring tetangga. Wan memilih untuk mendapatkan Lita Wanderer terlebih dahulu. Wan punya Retribution. Wan bisa ngambil ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Bigetron Alpha. Kalau Wan mau, tapi sepertinya enggak. Wan memilih untuk farming terlebih dahulu karena hero powernya dipaksakan posisi belakang. Wan ternyata enggak, balik kembali dan Retribution Israel diamankan oleh seorang Wan. Aku kira dia nggak bakal masuk loh, Profesor. The real thief Wan Ya, ini pede kali sih, ini karena ya. ada 4 hero di situ sih, kayak Iya. mungkin banget untuk di kontes sama Bigetron Alpha. Sementara kalau dari damage taken, yes, masuk akal banget anti-match melahap banyak banget damage. Cuma aku mungkin concern nanti ya kalau misalkan udah mulai ke late game, ini anti-match harus lebih disiplin untuk menggunakan Purify-nya. Benar. Ketika dia tidak merasa terancam, jangan sampai kayak di awal game dia menggunakan Purify dan ketika dia di ganking untuk kedua kalinya dia hilang. Iya, benar sekali. Ada Karena- CC yang cukup banyak ya, ada Dreams juga, kayaknya juga bisa menggunakan Cycling CC. Eagle. Iya, Cycling Eagle. Cycling Kok Eagle. au? Hah? Kok au? Kan dia burung elang, Pak. Burung lagi gimana punya? Itu mah burung nuri. Nah, Udah ini gitu. kita ribut gegara suara burung lagi nih. Golden Staff udah diamankan oleh Wan secara langsung. Sementara di bagian tengah kita lihat Reaksi langsung coba diamankan bersama dengan Meteor Shower. Mandiin semua para player, tapi anti-match di sana bersama dengan Wan berhasil menumpahkan 2 player. Wan coba dikejar, Ripo mengejar di bulan-bulanan. Hantaman pada tubuh ternyata nggak bisa memberikan damage dan langsung ada pengen sekarang belakang Clover masih bisa bertahan. Di sana berasnya coba dipaksa dan ditumpahkan double kill. 4 player hilang dan dari ini Papuluk, Bigetron harus mundur terlebih dahulu. seperti bukan war tadi di bagian tengah, mendadak mereka langsung bertemu aja menjalin silaturahmi, tapi ternyata terjadi peperangan, adanya Blazing dia langsung dikeluarkan oleh Wan. Itu on point dan objektif banget, berhasil mengirimkan 4 player dari Bigetron Alpha menghilang dan harus menunggu di base-nya. Yes, dan retribution-nya kali ini dia nggak ada, tapi pasti diamankan Wan. Tanpa basa-basi, lane-nya di arah mid kayaknya bakal coba di-freeze. Wah, ini jungle-nya Apa udah mau di-clear? habis nih. Nah, enggak, dia cuma harusnya sih ngambil doang ya jungle buat jalan untuk ke Yap. arah Purple. Ke satu lele dimakan oleh seorang Dreams ini peka banget ya. Dilihat-lihat pakai apanya? Pakai sampul untuk lelenya. Iya. Makannya selalu pas mulu dan item yang sudah didapatkan di menit yang ke-10. Silakan Profesor. Iya, entah kenapa kalau misalkan melihat item kayak gini perbandingannya head to head dari Wan dan juga Brans ini nggak adil banget, apalagi semenjak Brans sudah tumbang 2 kali. Sementara Wan belum tumbang sama Oke, sekali. dipaksa dengan flickernya berhasil ditumbangkan. Ripo masih coba bertahan. Tapi ada Clover mencoba untuk menjemput maut ajal dari seorang Ripo. Dipaksa ke belakang, dipukul mundur dengan piring tetangga. Bapak lo terhormat dan tidak terkawal sama sekali. Short skill yang sudah dikeluarkan oleh tim EVOS cukup banyak. Yap. Tapi ingat, dari Ripo masih punya naga. Masih punya Blade Dagger Bomb. Purify telah dikeluarkan. Di arah bottom lane, Bapak lo terhormat sudah mulai muncul. Ternyata ini Bitter Turret kali ini 40. Iya, benar sekali, Blazing belum terlihat untuk sejauh ini, udah cukup berkumpul aja ngambil untuk sekarang. Uranus jadi pukul mundur, Jowetnya juga belum ada ejector yang terjadi, tapi siapa pun yang dilempar di sana reaksinya berhasil memberikan Ripo dia garuda. masih bertahan dan bahkan Mountain Shock kedua yang baik dari seorang Chris mendapatkan seorang Iwanana dari Poltini. Mountain Joker, Duel Dragon, dan ternyata Wan menjadi pilihan utama. Paket hemat komplit dari tim EVOS Legends. Di tengah kerumanan kayak begitu, dia berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Wan-nya. Sebuah Gila. pergerakan yang sangat baik dari Dreams. Freestyle dulu bos, langsung di arah depan anti-match, damage-nya terlalu banyak gak bisa ditahan. Uranus fighter dengan Regan yang cukup banyak, tapi ternyata Brans damage-nya lebih besar dibandingkan defense atau ketahanan badan dari seorang King. Oke, sementara Dreams dengan ada Cyclone Ice, siapakah yang akan terkena? Enggak, ternyata Jet Kundoy masih bisa digocek anti-match. Mau jadi Neymar sekarang, siapapun yang ada di depannya digocek secara langsung, Oji. Clover mencoba untuk memotong pergerakan dari seorang Kaya, maka menjadi pilihan bersama dengan Clover. Lihat, Clover ternyata enggak. Menuju ke arah seorang Brans. Brans tertangkap dengan Cyclone Eagle. Langsung ditumbangkan begitu saja. 3 orang menabrak tanpa basa-basi. Di belakang sana, mencoba untuk kabur dari seorang Dreams.
kembali menjemput dari kayak QQ. Dan nanti Mes mengganti pergerakan di arah top lane. Flicker dari Rexy. Duta Jomblo pro player berhasil menemukan 1 poin tambahan. Tersisa 3 player saja. Sorry, 2 player dari tim. Ya, Total Alpha di arah bottom lane. Anti-Mes nyelondong boy aja masuk ke pekarangan rumah orang. Wey, kagak ada sopan-sopannya, buset dah. Sementara itu terkena efek tadi dari Dragon Tail yang dikeluarkan oleh Ripo, tersedot sudah darahnya. Wave minion pun langsung ada di mandi dengan ada Meteor Shower. Kita lihat aja bagaimana keefektivitas Ripo dari terkena ini. lelet orang Duta Jomblo pro player lagi dan lagi. Benar-benar kalau orang Jomblo mengekek dengan baik, tapi sayangnya wanita tidak bisa dikekek dan EVOS Legend take the game one. Take the game one. Ini dia, congratulations 1-0 EVOS Legends. Wow, itu lihat tuh Duta Jomblo pro player Indonesia. Rexy, lelenya luar Rexy, biasa. the Brody Head. Waduh. Rexy